Jika kalian punya mimpi yang besar, kalian juga harus punya ambisi yang besar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ICTV. Bagi kamu yang baru datang di channel ini berbicara tentang bisnis, inspirasi, serta obrolan-obrolan yang tidak jelas. Oke, itu ada di program Obrologi ya. Bisa kamu nonton di sini. Di situ banyak obrolan, semoga menginspirasi, dan ada juga yang tidak jelas. Ya, bebaslah. Nanti juga bakal ada program travel. Ya, itu untuk pribadi saya untuk mendokumentasikan diri sendiri, tapi kali aja ada manfaatnya juga. Oke, sesuai judul yang kamu lihat, pentingnya sebuah ambisi, dalam tanda kutip ambisi positif ya. Di sini saya mau cerita tentang perjalanan saya membangun Kampung Merdeka sampai hari ini. Dan di awal cerita yang fokusnya saya mau ceritakan tentang bagaimana saya membangun Kampung Merdeka di awal-awal, yang mulai dari nol, bahkan bukan nol ya, minus ya kali. Betul-betul saya bermodalkan, salah satunya adalah ambisi. Tapi sebelumnya saya melanjutkan, saya mau disclaimer on. Jadi video ini tentang murni sangat subjektif ya. Ini tentang opini saya, bagaimana cara pandang saya, dan ini juga video sebenarnya untuk saya sendiri, karena tujuan dari program acara Opinilogi itu saya sudah jelaskan di video ini. Silahkan ada di atas sini nih. Ini juga bisa memotivasi saya kembali apabila saya lagi down. Jadi saya bisa menonton video saya sendiri ini. Jadi jika kamu ada yang tidak setuju tentang cara pandang saya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, biar kita diskusi bareng. Siapa tahu kamu juga punya sudut pandang lain tentang khususnya ambisi ini. Oke, kita mulai. Balik ke tahun 2012, saat awal Kampung Merdeka saya buat, ada part khusus yang saya mau ceritakan. Itu tentang saat pertama kali saya ikut pameran, tapi belum ada produk yang saya miliki. Saya hanya betul-betul berani, karena saya punya ambisi suatu hari Kampung Merdeka ini bakal ada. Walaupun mungkin orang lain katakan, wah kamu cuma berhayal, kamu cuma bermimpi saja. Terserah. Pada saat itu kebetulan saja tepatnya di Triple C Makassar, di situ kebetulan ada teman saya yang tidak jadi ikut pameran, jadi standnya itu dikasih sama saya, mau ndak kamu pakai? Jadi saya pikir-pikir, ya, tapi masalahnya saya tidak punya produk. Saya hanya baru menuliskan bahwa saya punya brand namanya Kampung Merdeka. Tapi ya dipikir-pikir, kenapa tidak saya coba dengan modal percaya diri saja. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Silahkan subscribe dulu baru kita lanjut. Jadi pada saat itu saya hanya punya modal, kalau tidak salah, untuk membeli X-banner saja. Jadi di X-banner itu saya tulis Kampung Merdeka sekaligus dengan logonya, tapi logo yang bukan sekarang ya, logo yang dulu. Saya pasang, saya ikutlah. Nah pada saat itu saya print sendiri, belum cetak di tempat percetakan ya, brosur, masih zamannya brosur pada saat itu. Saya bawa, saya print sendiri, kemudian fotokopi, biar lebih keren saya fotokopi warna. Nah, saya bawa ke sana, kemudian saya bikin brosurnya. Padahal belum ada produknya. Jadi saya pasang X-bannernya itu, kemudian orang lalu lalang di depannya, dan tidak banyak yang mengerutkan dahi, bilang apa sih anak ini? Ada X-banner tidak ada produk. Ya kalau saya ingat-ingat aja cukup aneh juga sih. Nah pada saat itu ada satu orang bapak-bapak bertanya bahwa, mana produknya ini? Saya bilang bahwa tunggu pak, suatu hari nanti bakal ada. Oh enggak? Oh ya, saya jawab, tunggu pak, ini bakal launching. Begitu. Kapan? Nantikan pak, cek saja websitenya. Karena kebetulan saya bisa dibuat website pada saat itu. Saya bermodalkan di internet, cari-cari bagaimana membuat website, dan dari mana saya dapatkan uangnya ceritanya untuk membeli domain dan hosting itu dari gaji saya waktu jaga warnet. Singkat cerita, saya membuat website itu, tapi saya tempel gambar-gambar
mockupnya saja Kampung Merdeka, kan gratis. Pada saat saya jaga warnet, saya memang desain kemudian upload. Itu belum ada produknya ya, saya cuma mockup saja. Jadi saya tempel saya, kenapa saya tidak membuat produknya? Karena saya belum ada modal yang besar. Karena pada saat itu kalau tidak salah ya, minimal selusin baru kita bisa buat. Nah pada saat itu mungkin orang sudah mulai lihat-lihat, tapi sayangnya belum ada yang tertarik untuk pesan. Di hari kedua, kebetulan kalau tidak salah itu 3 hari pamerannya. Di hari kedua, sebelum saya berangkat ke tempat pameran itu, saya ingat sekali bahwa saya menyumpah-nyumpai ex-banner itu. Saya simpan di depan saya, kemudian saya sumpah-sumpahi. Hai kau Kampung Merdeka, suatu hari kamu bakal ada, suatu hari kamu bakal dikenal orang. Nantikan, walaupun saya tidak tahu itu kapan. Saya sangat ambisi pada saat itu bahwa suatu hari nanti ini bakal ada ini. Jadi pada saat itu saya percaya diri, saya bawa lagi ke sana. Dan ternyata alhamdulillah orang sudah mulai merespon. Karena saya simpan dulu di situ nomor BBM, masih zaman BBM dulu. Mulai ada mau pesan, setiap ada mau pesan, maaf barangnya lagi kosong, maaf barangnya kosong. Nah pikir-pikir bagaimana ya caranya saya bisa ada modal nih. Jadi gaji saya saat menjadi OP warnet, operator warnet ya, itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Dan saya juga ikut kompetisi-kompetisi lomba-lomba wirausaha pada saat itu. Dan kebetulan saya sempat menang dan mendapatkan uang, kalau tidak salah ya 5 juta rupiah. Itulah uang 5 juta itu saya jadikan modal untuk memproduksi baju Kampung Merdeka yang pertama. Ya mungkin yang ini ya, yang saya jadi modelnya, saya yang jadi saya juga yang foto, yang pasang apalagi pasang kamera sendiri kemudian lari. Itu pun kamera dipinjam ya. Jadi betul-betul semuanya sendiri. Dan saya pikir pada saat ini apa sih yang mendasari saya sehingga saya betul-betul mau terus berusaha untuk mewujudkan mimpi saya pada saat itu. Akhirnya saya simpulkan pada saat belakangan ini bahwa ternyata saya memiliki ambisi. Dalam tanda kutip, bukan konotasi negatif ya. Ambisi ini bahwa itu adalah bahan bakar saya sehingga saya mau memperjuangkan mimpi besar saya. Dan itu bisa jadi teman-teman bisa pakai juga. Ketika kalian punya mimpi yang besar, kalian juga harus punya ambisi yang besar. Istilahnya sekarang itu harus komitmen, konsisten, dan persisten. Ya kalau saya sih anggap itu adalah ambisi. Betul-betul terus memperjuangkan. Apapun yang terjadi harus berjuang. Dan ingat, kita harus meyakini mimpi kita. Kalau dalam bahasa spiritualnya adalah kita harus mengimani mimpi kita. Jadi kita sudah sampai di tujuan kita terlebih dahulu, baru kita jalan. Istilahnya kayak begini ya. Maksud saya itu mengimani dalam tanda kutip bahwa kita harus yakin bahwa suatu hari mimpi itu bakal nyata. Kita harus membayangkan bahwa suatu hari apa yang kita inginkan ini bakal jadi nyata. Walaupun hari ini belum. Ini hanya tentang waktu saja, kesabaran, dan tentunya harus ada ambisinya. Dan jangan lupa ada namanya kekuatan doa. Kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena di dalam doa itu ada sebuah harapan. Itulah yang harus kita selalu panjatkan. Dan curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungkiri, semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berdoa, kita harus mengeluh kepada Allah. Curhat saja bahwa ya Allah, saya sudah capek miskin ini. Ya Allah, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Apa sih yang harus saya lakukan? Saya sudah melakukan semuanya. Nah, kadang di situ kita mendapat petunjuk. Kadang itu doa kita bisa jadi dijawab pada saat itu juga. Yang penting kita mau berikhtiar, mau bersungguh-sungguh. Ya ini saya katakan kita harus punya ambisi supaya mimpi kita bisa benar-benar menjadi nyata. Terlepas setelah pameran itu, hampir setiap hari saya berafirmasi, membayangkan bahwa Kampung Merdeka nanti punya toko, punya karyawan, punya tim, punya rumah produksi. Saya terus berafirmasi, membayangkan bahwa itu betul-betul
bakal jadi nyata ya. Mungkin ini nih dikatakan istilahnya lah bahasa kerennya law of attraction ya. Ya nantilah kita share masalah itu. Dan setiap saya juga lewat di pinggir jalan, setiap saya lihat ruko-ruko, saya selalu berdoa, ya Allah semoga suatu hari nanti saya juga bisa punya toko berada di sini. Saya juga bisa punya toko yang ada di ruko, saya juga bisa punya toko online yang bisa menjual ke seluruh Indonesia. Nah itulah cerita tentang ambisi saya. Bagaimana dengan cerita ambisimu? Silahkan tulis di kolom komentar jika kamu punya cerita ambisi tersendiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di video selanjutnya saya akan cerita tentang bagaimana cara melawan perusahaan yang besar walaupun perusahaan yang kita baru buat adalah perusahaan yang kecil. Nantikan kisah David and Goliath. Terima kasih.